Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isa dengan NIM 200405500024. Ya, baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Ya, untuk lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis ya. Baiklah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi anak berkesulitan belajar. Nah, definisi anak berkesulitan belajar yaitu anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang dapat mewujudkan dirinya dalam kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti disfungsi otak. Poin yang kedua yaitu manajemen pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun tujuan dari manajemen pembelajaran yaitu membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi, manajemen pembelajaran ini menyesuaikan antara apa yang sebenarnya kebutuhan dari siswa. Selanjutnya, fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran, pastinya ini yang paling utama. Yang kedua itu pengarah tujuan pengajaran. Hal ini mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Yang keempat yaitu pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu peningkatan mutu dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu komponen-komponen manajemen pembelajaran yang terdiri dari perencanaan, di mana hal ini terbagi lagi apa yang akan dikerjakan, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, siapa yang akan mengerjakan, kapan pekerjaan itu, di mana pekerjaan itu, bagaimana cara mengerjakannya. Jadi dalam perencanaan ini kita menggunakan yang namanya 5W plus 1H. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini tentunya meliputi bagaimana penerapan strategi, metode, dan teknik pembelajaran serta pemanfaatan perangkat media yang dibuat oleh guru. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh guru untuk melihat apakah efektif pembelajaran yang dilakukan atau yang diterapkan oleh siswa. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu urgensi manajemen pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, hal ini sangat penting sekali. Mengapa demikian? Untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bagaimana mengelola kelas yang baik untuk siswa, bagaimana menempatkan siswa berkesulitan belajar bersama dengan siswa yang lain dengan kemampuan yang berbeda, sehingga dibutuhkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru harus profesional dalam mengelola pembelajaran. Sehingga sangat penting ini manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, dan ada beberapa poin, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam menangani anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu kompetensi pedagogik, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yang keempat yaitu kompetensi profesional. Jadi kompetensi ini harus dipenuhi oleh seorang guru ketika ingin memanajemen pembelajaran dengan baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep manajemen pembelajaran. Konsep yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar, di mana pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu
aturan pembelajaran yang mengacu pada yang pertama itu pencapaian tujuannya. Pembelajaran kooperatif dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu kelompok kecil. Kelompok kecil dalam pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dalam bentuk pembentukan kelompok-kelompok. Selanjutnya heterogen, di mana siswa dalam satu kelompok terdiri dari berbagai kemampuan jenis kelamin, kelas sosial, etnik maupun agama. Yang keempat yaitu bekerja sama. Di dalam kelompok, siswa harus bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Harus ada interaksi antara siswa dan siswa satu dengan siswa yang lainnya. Yang kelima yaitu bertanggung jawab, di mana setiap siswa dalam kelompok bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Adapun strategi dan teknik pembelajaran kooperatif, yang pertama itu perencanaan, dimulai dari persiapan materi, pembentukan kelompok, memberikan panduan kepada kelompok, mengurutkan tugas yang akan dikerjakan kelompok, menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. Yang kedua di bagian pelaksanaan itu, di pelaksanaan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru ketika proses pembelajaran kooperatif sedang berlangsung. Yang pertama, guru harus memperhatikan siswa bekerja, guru harus mengamati setiap kelompok, guru harus menganalisis masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam berkelompok, memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok jika memang diperlukan. Yang ketiga, bagian evaluasi, yaitu ketika proses pembelajaran telah berlangsung, telah selesai, maka evaluasi penting untuk dilakukan. Ini untuk mengetahui seberapa efektif penggunaan strategi dan teknik dalam pembelajaran. Selanjutnya kita melangkah ke tutor sebaya. Nah, tutor sebaya lebih banyak digunakan dalam bimbingan dan konseling. Tutor sebaya menekankan dan memastikan apakah siswa berkesulitan belajar diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan secara face to face. Nah, dalam pembelajaran tutor sebaya ini ada yang bertindak sebagai tutor, ada yang bertindak sebagai tute. Tutor yaitu yang memberikan pembelajaran, tute yaitu yang menerima pembelajaran. Ada beberapa model dalam tutor sebaya. Yang pertama yaitu class-wide peer tutoring atau CWPT, di mana tutoring kelas secara keseluruhan melibatkan pembagian kelas menjadi kelompok-kelompok. Nah, di sini siswa bertindak, ada yang menjadi tutor, ada yang menjadi tute, ataupun ada yang kedua yaitu berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tute. Betul. Yang keempat yaitu pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. Yang kelima yaitu buatlah perencanaan sebelumnya untuk mendapatkan hasil tutoring yang baik. Yang keenam, pasanglah tutor dengan tute dengan hati-hati. Yang ketujuh, ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kedelapan, berilah penghargaan kepada pasangan yang terbaik. Yang kesembilan, dukung ABB anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Yang kesepuluh, pertahankan monitoring dan evaluasi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Adapun tujuan dan jenis ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Ruang sumber dapat dibagi seperti berikut. Ruang sumber kategorik ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagai satu ruang sumber.
Selanjutnya, ruang sumber lintas kategoris. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ruang sumber non-kategoris. Jenis ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena persentase peserta didik dan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk mendapatkan pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu persiapan. Yang pertama yang harus dilakukan seorang guru yaitu guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Yang kedua yaitu guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen tersebut. Yang ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Jadi dibagi sesi per sesi. Yang keempat yaitu mengatur ruang sumber. Menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Yang bagian pengelolaan yaitu dalam pengelolaan ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin penting. Yang pertama itu pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran di ruang sumber ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu pada 10 menit pertama siswa diberikan materi secara umum, misalnya tema lingkungan dengan subtema ikan. Selanjutnya setelah itu siswa bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan level kelasnya. Selanjutnya guru terlebih dahulu menjelaskan tugas-tugas pada kelas yang lebih rendah baru kemudian berpindah ke kelas yang lebih tinggi. Yang keempat, jika siswa dapat mengerjakan dengan baik tugasnya sebelum habis, maka guru sudah menyiapkan tugas selanjutnya. Yang kelima, setelah siswa selesai bekerja, guru mempersilahkan siswa menuju pojok hadiah sebagai reward dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itulah tadi rangkuman singkat dari buku Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.